kita udah dibohongin sebenarnya. Maksudnya kan dia bilang bisa juara, kan nggak juara. Artinya kan kayak gini, udah gue bisa nih gitu, kayak lu udah ngomong seperti itu. Artinya menjanjikan sebuah prestasi yang udah lama lah kita pengen gitu, tapi kan nggak berhasil juga. Kalau misalnya diulang lagi berarti kan kecebur di lubang yang sama. Itu bisa menentukan, iya nggak? Jadi pergantian pemain dan sebagainya. Dengan demikian Anda melihat Vietnam lebih detailing dalam mengatasi permasalahan yang detail tadi. Saya nggak mau ngomentarin Vietnam karena saya bukan pengamat bola Vietnam, tapi saya mau ngomentari misalnya pertanyaan besarnya kenapa Hernando Ari yang disuruh tendangan penalti. Alasannya yang diungkapkan sesudah turnamen, dia sudah latihan kok. Oke. Latihan dan pertandingan sesungguhnya beda nggak? Beda jawabannya. Pada hari final itu, Hernando Ari ada 19 kali tendangan ke arah gawang, 7 on target. 7 on target itu di-save oleh Hernando Ari. Ada lompatan, ada terbang dia. Sekarang terbang itu melelahkan nggak buat kiper di hari itu? Dia konsentrasi 90 menit, dia konsentrasi 120 menit, dia harus save 7 kali. Itu penampilan luar biasa, maka publik menyebut kalau disuruh milih man of the match buat Indonesia, Hernando Ari penjaga gawang. Kalau sebuah tim yang man of the match-nya kiper penjaga gawang, itu logikanya apa? Berarti sering diserang toh? Iya. Karena sering diserang, kipernya luar biasa, dia dipilih itu. Kan begitu kan? Iya. Berarti overall yang dominasi kan sedikit lebih bagus Vietnam dalam menyerang. Iya. Yang saya mau stressing adalah 7 kali save di pertandingan normal itu nggak ringan, bos. Bung Toel mau bilang mengapa orang lelah Anda suruh di adu penalti tambahannya 5 kali terbang. Dia bisa baca arah semua tendangan Vietnam itu. Dia baca arah tendangan Vietnam itu dia baca. Termasuk yang penalti di pembuka, kan dia yang gagalkan kan? Di babak pertama dia gagalkan. Di adu penalti 5 tendangan penalti Vietnam dia baca semua. Dia blok semua. Lompat itu emang nggak capek. Dengan ketegangan seperti itu menguras energi. Oh iya dong. Ada 5 pemain lagi loh yang belum nendang. Oke, yuk gimana nih? Ada Mas Estu, kita enaknya ngebahas soal timnas Indonesia. Yes, timnas gagal juara lagi lah. Dikit lagi padahal ya. Adu penalti, apa kurang doa Jadi gue boleh nanya nggak? Tangan panas atau tangan dingin sih? Aduh. Tapi yang siapanya nih yang tangan panas atau tangan dingin? Ya ST aja dong. Oh iya. Ini gua prediksi kolom komen bakal nggak jauh dari lokal pret. Lokal pret, betul. Dan hujatan-hujatan host yang anti STY. Benar. Tapi di sini nggak ada ya? Nggak. Udah nggak ada kan? Nggak. Emang siapa yang anti STY? Cuman somehow itu gue nggak ngerti kok keluarkan statement-statement seperti ini gitu. Dan kita tahu semua yang anti Sintayong itu ada. Gue bilang feeling gue ya itu nggak banyak, tapi itu ada, jelas-jelas ada itu. Dan itu hak mereka juga. Gue nggak pernah kritik mereka kan. Tidak pernah gue kritik grupnya yang anti Sintayong. Yang gue kritik adalah pada saat lu mengklaim bahwa masyarakat butuh ini, masyarakat butuh itu. Lu siapa gitu loh? Coba, atas dasar apa? Nih, ada Mas Estu, kita enaknya ngebahas soal timnas Indonesia. Yes, timnas gagal juara lagi lah. Dikit lagi padahal ya. Adu penalti, apa kurang doa Jadi gue boleh nanya nggak? Tangan panas atau tangan dingin sih? Aduh. Tapi yang siapanya nih yang tangan panas atau tangan dingin? Ya ST aja dong. Oh iya. Ini gua prediksi kalau Tom, dengan pencapaian terakhir STY di AFF menjadi runner up, Anda melihat peluang dia selanjutnya karena STY hampir ada di semua tingkatan usia timnas Tom, U20, kemudian U23 dan senior. Nah, nanti ada kualifikasi Piala Asia U23. Ya. Menurut Anda kalau sampai nggak lolos itu tim bagaimana? Runner up Piala AFF U23 aja nggak sampai, KPI-nya nggak terpenuhi kan? Masih belum kasih trofi. Kalau September besok tanggal 9 dan 12 nggak bisa meloloskan Indonesia ke putaran final Piala Asia U23, ya harus tahu diri menurut saya sih. Tahu diri maksudnya mengundurkan diri atau bagaimana? Iya begini, Pak Hang Seo segitu hebatnya. Di Piala Asia U23 dia sudah finalis, udah runner up 2018. Lalu dengan sederet prestasinya segala macam, di 2022 kan selesai dia. 2023 ini udah nggak menangani Vietnam. Jadi dia tahu waktu, tahu batas gitu loh.
Berarti tahu diri kan. Iya. Padahal dia orang yang sukses. Itu cara ngelatihnya kan Bang Yuki kan sempet tuh lumayan keras tuh, lumayan nih perang mulu sama STI lover gitu. Atau mungkin Bang Yuki bikin STI haters. Sekarang buzzernya kayak udah mulai berkurang ya. Iya, buzzernya udah mulai berkurang karena emang akhirnya sadar diri. Sadar diri. Performa buruk Timnas U23 Indonesia saat berlaga di Piala AFF U23 memunculkan seruan tagar Stiout di media sosial. Sejumlah pendukung Timnas merasa performa skuad Merah Putih selama 4 tahun di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong tidak menunjukkan perkembangan berarti. Di sisi lain, Timnas U22 yang dilatih pelatih lokal Indra Syafri malah berhasil juara di ajang SEA Games 2023. Tagar Stiout buang-buang duit, mending Coach Indra, tulis pendukung Timnas, @kolex di akun pribadinya di Twitter. Sejumlah pendukung bahkan meminta PSSI segera meninjau ulang kontrak Shin Tae-yong seusai Piala AFF U23. Benar Timnas tanpa target, tetapi jangan malu-maluin bangetlah Timnas kita. Erick Thohir coba pelatih Indra Syafri atau Fahri Husaini. Beda pelatih, beda strategi. Tagar Stiout, tulis akun Papa Terseret. Desakan agar Shin Tae-yong mundur kerap disuarakan Timnas, bahkan sejak PSSI di era Muhammad Iriawan. Shin yang mulai melatih Timnas sejak 2019. Sepanjang 4 tahun melatih Timnas, Shin telah memimpin Indonesia pada 10 ajang kompetisi internasional. Pencapaian terbaik Shin hanyalah finalis Piala AFF 2020. Selebihnya Timnas selalu keok lebih awal. Kontrak pelatih asal Korea Selatan itu akan habis pada Desember tahun 2023. PSSI masih menimbang apakah posisi Shin akan diperpanjang atau digantikan pelatih lain. Kursi pelatih Timnas Indonesia yang diduduki Shin Tae-yong kembali memanas. Desakan supaya Shin Tae-yong dicopot dari posisinya disuarakan sejumlah warganet di media sosial. Mereka menilai Shin Tae-yong gagal memberikan prestasi untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok, meski sudah diberi kesempatan selama 4 tahun atau sejak akhir 2019. Total, Shin Tae-yong sudah memimpin Timnas Indonesia di 10 ajang, termasuk 2 kali Piala AFF Senior 2020 dan 2022, serta SEA Games 2021. Hasilnya, di Piala AFF 2020, Timnas Indonesia hanya keluar sebagai runner-up. Sedangkan di edisi tahun 2022, langkah skuad Garuda terhenti di babak semifinal. Sementara itu, di ajang SEA Games 2021, Shin Tae-yong mempersembahkan medali perunggu. Terbaru, Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong dikalahkan oleh Malaysia pada laga grup B Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 2-1. Stiout PHP mulu. Tidak ada prestasi juara selama masa kontrak. Sangat memalukan, tulis akun @usmanpes. Namun, ada juga warganet yang masih percaya dengan Shin Tae-yong. Meski belum memberikan gelar, tapi Shin Tae-yong berhasil mengantarkan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Skuad Garuda terakhir kali mentas di ajang sepak bola paling bergengsi se-Asia itu pada 2007. Itu pun karena Indonesia berstatus sebagai tuan rumah. Sekarang banyak yang ngebet juara, giliran gak juara tagar Stiout bergema lagi. Sudah nikmati saja, tulis akun @alvaroferel. Kontrak Shin Tae-yong bersama Timnas akan berakhir pada Desember tahun 2023. Hingga kini PSSI belum memutuskan apakah kontrak STY akan diperpanjang atau tidak. PSSI masih akan mengevaluasi hasil yang dicatat STY pada ajang Piala AFF U23 sebelum memutuskan nasib ex-pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu.